jadi lemas, ya, itu efek dari bekam. Kalau memang itu yang terjadi, maka beliau memakruhkan. Karena itu kalau tidak, ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Assalamualaikum Tat. Mau nanya, bolehkah ikut donor darah dan bekam saat puasa di bulan Ramadan? Baik, hadir di tengah-tengah kita Asatidz El-Kalam yang akan memberikan pencerahan. Fadhol, Ustadz Hamzah. Memang dalam masalah ini ada hadis yang kelihatannya bertentangan, ya. Selain itu juga ada athar atau komentar para sahabat terkait masalah bekam ketika sedang menjalankan puasa Ramadan. Sehingga nanti akan menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda di antara para ulama. Adapun hadis yang kelihatannya bertentangan, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah annahu ihtajama wa huwa shaim, bahwa Rasulullah itu pernah berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Artinya Rasulullah pernah melakukan bekam pada saat itu beliau sedang berpuasa. Nah, ini hadis yang pertama yang membolehkan seseorang melakukan bekam ketika sedang menjalankan puasa. Adapun hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau meriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah menyampaikan aftaral hajim wal mahjum, ya, telah batal, aftara telah batal, al hajim orang yang membekam, wal mahjum dan yang dibekam, yang membekam, yang dibekam sama-sama batal, gitu nggih. Nah, ini dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Adapun Athar ini ada beberapa komentar juga dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Anas bin Malik pernah ditanya, annahu su'il hal kuntum takrahunal hijamah, ya, apakah kalian itu membenci, memakruhkan bekam ketika faqala la illa min ajlid dhaf. Ya, maka jawab beliau tidak, kecuali jika memang bisa menyebabkan tubuh itu menjadi lemah, menjadi lemas, ya. Itu efek dari bekam. Kalau memang itu yang terjadi, maka beliau memakruhkan. Karena itu kalau tidak, ya tidak. Kemudian ada juga komentar dari beberapa sahabat Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. An ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muwasalah wal hijamah lis-shaim walam yuharrimha. Bahwasanya Rasulullah itu melarang muwasalah, puasa wisol, wal hijamah dan berbekam lis-shaim bagi orang yang sedang berpuasa. Walam yuharrimha. Hanya saja Rasulullah tidak mengharamkannya, ibqa'an ala ashabihi. Masih berlaku bagi para sahabatnya. Nah, ini dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, akhirnya para ulama kemudian berbeda-beda memahaminya, sehingga terjadi produk hukum yang juga berbeda. Maka dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah itu dijelaskan, fadzahaba Ahmad wa Ibnu Sirin wa Atha wal Auza'i wa Ishaq wa Ibnul Munzir wa Ibnul Khuzaimah wa ikhtarahu Ibnu Taimiyah annal muhtajim yuftir bil hijamah. Ya, adapun pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Atha, Al-Auza'i, terus Ishaq dan Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, juga pendapatnya Ibnu Taimiyah, beliau memilih pendapat bahwa al-muhtajim, orang yang berbekam itu yuftir bil hijamah. Dia batal puasanya karena sudah melakukan bekam itu tadi. Hanya saja di kitab yang sama
itu juga dijelaskan wadhahabal jumhur, ya, mayoritas ulama, jumhur ulama, diantaranya Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i wa ghairihim dan selain mereka, ila annal hijamah la yuftir bihal hajim walal mahjum, bahwa bekam itu tidak membuat atau tidak membatalkan puasa orang yang berbekam ataupun orang yang membekam. Nah, itu pendapat jumhur demikian. Nah, adapun majelis al-kalam, ya, dalam memahami atau menyikapi masalah tersebut yang terdapat dua dalil yang kelihatannya bertentangan, maka mengambil sikap untuk al-jam'u bainal adillah, mengakomodir atau mengkompromikan dalil-dalil yang ada, sehingga kesimpulan dari hukum orang yang bekam atau donor darah ketika sedang menjalankan puasa adalah makruh, ya, tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, ini malu dalil lainnya, mengamalkan dua dalil tadi. Ada dalil yang kelihatannya mengatakan batal, ada juga dalil yang mengatakan tidak batal. Maka majelis memutuskan untuk mengambil sikap tengah, yaitu al-jam'u baina dalilain tadi, memakruhkan, hanya tidak sampai membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Cukup jelas, memang ada beberapa riwayat tadi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Hamzah yang seolah memang bertentangan, kemudian menjadi satu kesimpulan di produk hukum di kalangan para ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah Imam Ahmad atau Imam Al-Auza'i, sebagaimana juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa bekam atau donor darah yuftir, artinya membatalkan. Sedangkan jumhur ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik, la yuftir. Dan dalam forum Bahsul Masail Majelis El-Kalam dengan mengambil kaidah al-jam'u bainal adillah, maka hukumnya makruh, itu yang dikuatkan. Artinya tidak sampai membatalkan puasa. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi penanya dan pada umumnya pemirsa El-Kalam semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.